Perkenalkan, nama saya Bayu Swastika, NIM 181002007, jurusan akuntansi, kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan pada awal materi di mana Garuda Indonesia pada hari ini dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non-pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan Garuda ditemukan kejanggalan. Kasus Garuda Indonesia ini tidak hanya memukul si burung baja. Auditor laporan keuangan yakni akuntansi publik, Konsener Sirumapea, kantor akuntansi publik, Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan, member of BDO International, juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Dalam kronologi awal, kisru laporan keuangan Garuda Indonesia ini hingga akhirnya maskapai pelat merah ini dikenakan sanksi. Pada tanggal 2 April 2019, disinilah awal mulai kisru dimulai, di mana semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar, di mana asumsi kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak tajam dibandingkan 2017 yang menderita rugi 216,5 juta US dollar. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Khairal Tanjung dan Doni Oskaria saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki untung terkait pemasangan WiFi yang belum dibayar. Pada tanggal 30 April 2019, BII panggil direksi Garuda. Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisru laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni GAP Tanubrata Susanto Fahmi Bambang dan rekan, member of BDO International, di mana di saat yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada kantor akuntansi publik Tanubrata Susanto Fahmi Bambang dan rekan, member of BDO International. Ini GAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia yang menuai polemik. Gratis sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan yang berkode saham GIAA itu, namun Kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Pada tanggal 14 Juni 2019, Kemenkeu temukan dugaan laporan keuangan Garuda tak sesuai standar. Kemenkeu telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap GAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan, member of BDO International terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. GAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIIA yang menuai polemik. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadianto menyatakan berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak
KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KAP Tanubrata Susanto Fahmi Bambang dan rekan Member of BDO International yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jenny Rita Tunyama, NIM 18100-236. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya, pada tanggal 18 Juni 2019, Bursa Efek Indonesia menunggu keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Bursa Efek Indonesia selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen Bursa Efek saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK. Namun, Bursa Efek Indonesia belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen Bursa Efek. Selanjutnya, pada tanggal 28 Juni 2019, akhirnya Garuda Indonesia kena sanksi dari OJK, Kemenkeu, dan Bursa Efek Indonesia. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni akuntan publik Kasnasi Remapea dan kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIAA, dan entitas anak tahun buku 2018. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda sebesar 100 juta. Selain itu, ada 2 poin sanksi yang diberikan OJK, yakni Garuda Indonesia harus membayar 100 juta. Selain itu, masing-masing direksi harus membayar 100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga dikenakan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta kepada maskapai berlambang burung Garuda itu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Madalina Cardoso, NIM 18100-235. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai kasus laporan keuangan Garuda Indonesia hingga kena sanksi. Nah, di sini alasan kami mengambil teori yang berkaitan dengan kasus laporan keuangan Garuda Indonesia hingga kena sanksi, yaitu teorinya Profesor Dr. Mardiasmo, MBA, AK, buku akuntansi sektor publik. Nah, karena pada dasarnya setiap organisasi, baik organisasi publik maupun swasta, untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi organisasi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Nah, organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas yaitu perencanaan, koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi. Nah, komunikasi informasi juga sangat penting. Nah, dalam pengambilan keputusan juga sangat penting karena kita harus memikirkan sesuatu yang kita putuskan baik atau tidak. Juga memotivasi orang-orang yang dalam organisasi agar perilaku yang mereka buat, seperti masalah dalam hal ini kasus laporan keuangan Garuda Indonesia yang ditemukan kejanggalan, tidak terjadi lagi atau terulang lagi. Nah, untuk kasus ini
lebih baik menggunakan sistem anggaran memperbesar aparat pelaksanaan anggaran, karena dengan memperbanyak karyawan pelaksana anggaran maka dana anggarannya akan lebih tepat, karena dana anggaran staf dilaksanakan oleh masing-masing staf bidangnya. Jadi anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan lebih mudah diminta pertanggungjawaban dari setiap staf pelaksanaan.